Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, ajari kami untuk tidak mencari yang lain daripada kebijaksanaan dan hikmat darimu sendiri. Ajari kami untuk tidak mencari kehormatan. Ajari kami untuk tidak mencari kekuasaan. Ajari kami untuk tidak mencari harta. Seperti Salomo. Dan akhirnya Tuhan memberikan apa saja yang bahkan Salomo tidak minta pun diberikan. Bantu kami untuk memohonkan roh kebijaksanaan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, seringkali kebijaksanaan itu berasal atau lahir dari orang yang sudah tua. Kalau orang yang cukup umur. Karena dengan pergulatan-pergulatannya dia menemukan sesuatu nilai yang berharga. Bukan pada harta, bukan pada kekuasaan, bukan pada kehormatan, bukan kepada kekayaan, tapi pada hikmat. Tahu membedakan yang baik dan buruk, moralitas etika. Ya. Tahu mengenal kehendak Tuhan dalam hidupnya. Biasanya ketika orang sudah jatuh bangun, sudah bergulat dengan kehidupan ini, dia menemukan itu semua. Dia menemukan esensi dari kehidupan itu, yaitu roh kebijaksanaan. Karena hidup itu begitu kompleks yang tak bisa dilihat dari satu sisi lain sisi. Bahkan bukan hanya kompleks, tapi ada unsur yang tidak kelihatan yang seringkali juga mengganggu kita, yang seringkali juga intervensi dalam hidup kita. Itulah Salomo. Di usia mudanya dia bersujud kepada Tuhan dan Tuhan menampakkan diri dalam kitab dari surat pertama Raja-Raja. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Wah, luar biasa. Jadi ini bukan malaikat yang menampakkan diri, tapi Tuhan menampakkan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Ya, luar biasa. Dan Tuhan minta kepada Salomo, apa yang kau minta? Aku tidak minta apa. Aku tidak minta kekayaan, aku tidak minta apa. Aku hanya meminta roh hikmat. Tahu membedakan mana yang baik dan benar. Dan Tuhan berkenan. Lalu Tuhan menjanjikan apa yang tidak kamu minta pun akan aku berikan. Kebijaksanaan, kekayaan, harta. Bahkan di zaman Salomo raja yang besar dalam bangsa Israel. Dihormati. Bahkan sampai ke Ethiopia, sampai ke negara lain. Kebijaksanaan Salomo sangat dikagumi. Bahkan dikatakan dalam kitab Raja-Raja ini. Tidak ada orang sebelum Salomo yang begitu bijaksana. Bahkan setelah Salomo pun yang bijaksana. Dikatakan dalam kitab suci. Jadi kita bisa melihat Salomo ini luar biasa. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada orang yang rendah hati. Kepada orang yang taat kepada Tuhan. Kepada orang yang mendengarkan kehendak Tuhan. Lebih dari segala sesuatu. Tapi maaf, kemudian nanti Salomo juga hancur karena semakin tua dia dipengaruhi oleh istri-istrinya yang banyak itu yang mengarah kepada Baal, dewa-dewa Baal sekitarnya. Jadi itu juga sesuatu yang kekayaan, kehormatan itu seringkali tak dapat dipegang gitu loh. Ketika hati, pikiran dan seluruh dirinya sudah dipengaruhi, diikat oleh kekayaan harta dan segala nafsu-nafsu yang lain. Orang menjadi tidak jernih, orang menjadi rakus. Dan masuklah godaan-godaan ya, di mana setan bisa mempengaruhi. Itu pelajaran yang berharga di dalam hidup kita masing-masing. Sekali lagi, bagaimana hati kita? Di mana hatimu? Di sana hidupmu, kata Yesus. Dan hari ini Injil mengingatkan kita akan hal itu. Akan kemiskinan, akan kesederhanaan. Kalau kamu melayani Tuhan, mewartakan kabar gembira, jangan mau apa-apa. Kemiskinan, kerendahan hati. Karena kita tidak terpaku, tidak terikat, tidak diikat oleh segala nafsu-nafsu yang lain. Dan itu bukan yang gampang sekali lagi. Kita ingin yang nyaman, yang enak, yang gampang, yang mulia. Dan itu bisa menjerat orang.
nyaman di tempat kedudukan, dipuji-puji, disanjung-sanjung, diangkat-angkat, diletakkan. Kita bisa sampai ke sana. Nah, Yesus sekali lagi mengingatkan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang sederhana. Ya, mempunyai prinsip hidup yang kuat dalam menjalankan kehidupan. Tidak terikat dan tidak diikat oleh apapun. Entah harta, kekayaan, kehormatan, kenikmatan sekalipun. Saudara, mari kita mohon rahmat itu. Di mana kita diajak untuk mencari tempat hening, tempat sunyi, supaya kita bisa mengenali kehendak Tuhan, mengenali kekurangan diri sendiri, tetapi juga mengenali kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu bukan yang gampang, bantu kita. Dan kita mohon Roh Kudus untuk menguatkan kita dalam perjalanan dan pelayanan hidup kita sehari-hari, supaya kita jangan jatuh ke dalam jurang-jurang kehidupan. Pada akhir kehidupan seperti Daud dan juga Salomo sama saja. Lalu kerajaan Israel menjadi hancur setelah Salomo. Itulah kehidupan. Zilavi, that's life. Itulah hidup. Mari kita belajar dari sejarah kehidupan tokoh-tokoh besar, supaya kita jangan jatuh. Itu bisa jatuh pada saya, pada Anda, pada kita semua. Karena kesombongan, karena dosa merasuk di dalam kekuatan kita, tetapi juga dalam kelemahan kita. Dalam kekuatan itu ada kelemahan, dalam kelemahan itu ada kekuatan. Situlah iblis bisa masuk, mengganggu kita. Mari kita selalu bersandar pada Tuhan dan menyerahkan diri dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati Anda dan saya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.